Apakah kamu tahu kota yang satu ini? Kota ini adalah Kyoto, salah satu kota yang ada di Jepang. Kota ini dijuluki sebagai kota seribu kuil. Kyoto terletak di wilayah Kansai, bagian barat wilayah Jepang. Minasan tahu nggak kalau ternyata Kyoto dulunya adalah ibu kota negara Jepang? Dulu saat era Meiji, kekuasaan yang sudah kembali ke tangan kaisar memiliki tujuan untuk memajukan dan memperkuat negara. Jadi alasan mengapa ibu kota dipindah ke Tokyo adalah populasi di Tokyo lebih padat, lebih dekat dengan pusat ekonomi, dekat dengan laut karena digunakan untuk memulai perdagangan. Jadi di Tokyo bisa dijadikan pusat perdagangan antar negara, di mana negara ini mau membuka diri terhadap teknologi barat. Kyoto termasuk penduduk terpadat yang ada di Jepang loh minasang. Penduduk di kota ini sekitar 1,46 juta jiwa dengan luas lokasi sekitar 827,83 km persegi. Akan tetapi kota ini tidak sepadat Tokyo. Kenapa bisa disebut kota seribu kuil? Padahal kota ini banyak bangunan yang dibangun seperti era modern saat ini. Pertanyaan yang masuk akal. Jadi, sejak tahun 794 hingga 1868, Kyoto adalah pusat politik, budaya, dan agama di Jepang. Selama periode itu, para kaisar, bangsawan, biksu Buddha, dan keluarga samurai membangun ratusan kuil Buddha. Dan ribuan tempat suci Shinto di seluruh kota. Kota ini termasuk kota kuno dengan sejarah lebih dari 1000 tahun. Dan yang unik dari kota ini yaitu tradisi yang masih hidup di tengah kehidupan modern. Tempat terlahirnya banyak seni juga masih dijalankan hingga kini. Ada upacara minum teh, merangkai bunga atau ikebana, kimono, geiko dan maiko, atau bisa disebut geisha Kyoto. Destinasi yang populer di Kyoto adalah yang pertama ada Fushimi Inari Taisha. Kalau ke Kyoto wajib banget nih minasan buat datang ke sini. Ini adalah kuil Shinto, kuil utama dari ribuan kuil yang dibangun di sana. Kuil ini memiliki lorong panjang dengan ribuan gerbang torii berwarna merah atau oranye. Untuk tiket masuknya gratis ya minasang. Lalu yang kedua ada Kinkakuji atau disebut pavilion emas. Kinkakuji adalah sebuah kuil Buddha yang bangunannya berlapis emas. Di lantai kedua dan ketiga, kuil ini dilapisi emas murni. Ketika terkena sinar matahari atau pantulan dari kolam, bangunannya akan terlihat berkilau. Karena bangunan ini tertutup untuk publik, jadi hanya bisa menikmati dari luarnya saja. Tiket masuknya bisa merogoh saku sekitar 300 hingga 500 yen. Jika dirupiahkan sekitar 30 hingga 50 ribu rupiah. Lalu yang ketiga ada Arashiyama Bamboo Grove. Tempat ini ada di bagian barat kota dengan lorong bambu yang menjulang tinggi. Suara antar gesekan bambu termasuk ke dalam daftar 100 suara Jepang yang harus dilestarikan. Tiket masuknya gratis ya minasan. Selanjutnya ada Kiyomizu-dera. Kuil besar dengan panggung kayu yang menjorok keluar dari lereng bukit dengan pemandangan yang indah. Bangunan ini dibangun tanpa menggunakan paku loh minasan. Memiliki aliran air yang bernama Ottawa di mana ia memiliki 3 aliran air. Aliran air pertama dilambangkan panjang umur, kedua dilambangkan keberuntungan, ketiga dilambangkan percintaan. Air tersebut hanya boleh diminum salah satu dari 3 pilihan itu, karena jika meminum semua alirannya dianggap tamak. Dan untuk tiket masuknya sekitar 200 hingga 400 yen. Jika dirupiahkan sekitar 20 hingga 40 ribu rupiah. Selanjutnya ada Gion. Gion merupakan pusat budaya Geisha Kyoto. Kawasan ini mempertahankan suasana klasik Jepang dengan rumah kayu tradisional, lampion merah, dan jalan batu. Tiket masuknya gratis ya minasan, karena ini adalah pemukiman. Indah ya?
Selain pemandangan dan bangunan yang indah, ada kuliner khas Kyoto loh minasang. Ada apa saja? Ada yodofu, kaiseki ryori, matcha uji, dan yatsuhashi. Lalu ada festival kebudayaan, ada Gion Matsuri setiap bulan Juli, Aoi Matsuri setiap 15 Mei, dan Jidai Matsuri setiap 22 Oktober. Tips untuk datang ke Kyoto yaitu di setiap musim semi dan musim gugur. Loh, kenapa? Karena saat musim semi kamu bisa menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran di kota ini. Dan saat musim gugur kamu bisa menikmati indahnya daun momiji yang memerah dan berguguran. Hal ini yang menambah keindahan serta keestetikan Kyoto. Kalau musim panas dan musim salju bagaimana? Apakah tidak indah? Tetap indah kok minasang, hanya saja ada yang kurang. Karena ketika kamu datang di saat musim panas, daun di sana hijau semua seperti pada umumnya. Lalu ketika musim salju, biasanya relatif sepi pengunjung atau minim wisatawan karena bangunan yang tertutup salju. Karena area sangat berangin membuat menggigil dan jalan di area bisa jadi licin. Jadi, apa saja sih kekurangan dan kelebihan Kyoto? Ini dia. Jadi, apakah kamu tertarik untuk berkunjung atau menetap di Kyoto? Sekian video yang saya buat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.